warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Alifia Anggraini. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah, tujuan saya ke sini ingin melakukan penyuluhan mengenai pencegahan COVID-19. Akhir-akhir ini, dunia sedang digemparkan tentang meluasnya COVID-19 ini. Bahkan, Badan Kesehatan Dunia sudah menetapkan virus ini sebagai pandemi global. Kenapa dikatakan sebagai pandemi global? Dikatakan sebagai pandemi global karena virus ini meluas secara cepat dan meliputi area geografis yang luas. Orang-orang yang terinfeksi COVID-19 pada umumnya akan merasakan gejala-gejala seperti demam dengan suhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, cepat merasa lelah, dan batuk kering. Terkadang pasien juga akan merasakan sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, ataupun diare. Gejala-gejala tersebut merupakan gejala ringan. Dan gejala berat yang akan dirasakan oleh pasien terinfeksi virus corona ini adalah seperti pneumonia. Setelah kita mengetahui gejala-gejala orang yang terinfeksi COVID-19, selanjutnya kita harus mengetahui cara penularan virus ini. Nah, virus ini dapat tertular melalui air ludah. Kenapa? Pada saat kita tidak sengaja menghirup cipratan ludah orang yang terinfeksi COVID-19 ini, pada saat ia bersin ataupun batuk, kita dapat tertular oleh virus ini. Yang kedua, ketika kita tidak sengaja memegang hidung ataupun mulut sebelum kita mencuci tangan dan setelah kita memegang benda yang terkontaminasi oleh penderita COVID-19 ini. Yang terakhir yaitu kontak jarak dekat dengan penderita atau pasien COVID-19. Tadi kita sudah membahas mengenai gejala dan cara penularan COVID-19. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah kita terinfeksi COVID-19 ataupun tidak. Nah, pemeriksaan yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama melakukan rapid test. Rapid test ini adalah screen awal yang kita lakukan untuk mendeteksi antibodi di dalam tubuh kita untuk melawan virus corona. Nah, apabila hasil rapid test kita positif, kemungkinan besar kita sudah terinfeksi oleh virus corona. Apabila rapid test kita negatif, berarti kita tidak terinfeksi virus corona. Ingat, rapid test tidak mendeteksi apakah kita positif ataupun negatif virus corona, tetapi dia mendeteksi antibodi yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk mengetahui apakah kita positif ataupun negatif virus corona, kita bisa melakukan pemeriksaan swab test. Swab test ini atau tes PCR ini digunakan untuk mendeteksi virus corona yang ada di dalam leher kita. Nah, melalui swab test ini kita bisa mengetahui apakah kita positif ataupun negatif virus corona. Yang ketiga yaitu dengan melakukan CT scan atau rongsen dada yang mendeteksi cairan di paru-paru. Kemudian cara pencegahan yang dapat kita lakukan agar kita tidak tertular atau terinfeksi COVID-19. Nah, pemerintah selalu mengingatkan kita untuk menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan tidak keluar rumah apabila bukan urusan yang mendesak. Karena dengan melakukan salah satu syarat ini, kita dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, yang kedua, pemerintah juga selalu mengingatkan kita untuk menggunakan masker. Menggunakan masker apabila kita beraktivitas di luar ruangan, terutama tempat-tempat umum atau tempat-tempat keramaian. Kemudian, kita harus rutin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Kita juga dapat menggantinya dengan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, kita tidak boleh menyentuh mata, hidung, dan mulut apabila kita belum mencuci tangan. Kemudian, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, seperti memperbanyak buah dan sayuran, serta minum air putih, dan beristirahat yang cukup. Kemudian, kita juga jangan melakukan kontak langsung dengan penderita COVID-19 atau orang yang terinfeksi virus corona ini. Selanjutnya, ketika kita ingin batuk ataupun bersin, kita harus menggunakan tisu dan membuang tisu tersebut ke tempat sampah. Lalu terakhir, kita harus menjaga kebersihan lingkungan termasuk lingkungan rumah.
Nah, itulah tadi penyuluhan singkat saya mengenai cara pencegahan penularan virus corona ini. Maka dari itu, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga orang terdekat kita dari wabah virus corona ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan stay safe, stay healthy, and stay at home.